Halo, selamat datang di channel Ngobrol ala Ali, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai ngobrol itu dilarang. Oke, jadi perkenalkan, nama aku bisa panggil Bro Ali atau Bang Ali atau terserah. Em, dan di channel ini rencananya aku akan ngobrol tentang hal apapun, tapi kalau untuk sementara mungkin aku akan ngobrol tentang dua hal yang aku sangat sukai, yaitu yang pertama adalah tim yang sudah aku bela dari kecil, yaitu Manchester United FC. Dan yang kedua itu juga adalah hobiku, yaitu movies. Ini nggak menutup kemungkinan nanti ke depannya nanti mungkin aku juga akan membuat video-video yang mungkin di luar Manchester United maupun movies. Mungkin aku membicarakan kehidupan, atau mungkin aku buka Q&A sehingga nanti kalian bisa tanya apapun ke aku. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Nah, untuk video pertama ini yang aku mau bahas adalah terkait dengan CEO baru dari Manchester United, yaitu Omar Berada. Nah, aku ada beberapa artikel yang berisi tentang pernyataan beberapa tokoh sepak bola terkait dengan Omar Berada. Salah satunya itu dari mantan pemain Manchester City, yaitu Julian Lescott. Apa yang dia katakan tentang penunjukan Omar Berada sebagai CEO pada Manchester United? Dia berkata, Manchester United merekrut Omar Berada dari Manchester City sebagai CEO baru terlihat seperti keputusan yang sangat tepat. Ini dia mengatakannya. Omar adalah pria yang sangat mengesankan. Dia adalah orang yang sangat baik untuk diajak bekerja sama, dan seseorang yang dimana saya sering berbagi percakapan mendalam pada masa-masa saya di Etihad atau di klub Manchester City. Wow, jadi dia ini ya cukup nyaman ya untuk diajak berbicara bareng ya, untuk diajak ngobrol bareng. Latar belakangnya lebih berbasis bisnis dan fokus pada struktur klub. Jadi dia akan memberikan stabilitas jika diperlukan. Omar Berada telah menjadi bagian besar dari kemajuan dan pertumbuhan City Football Group. City Football Group. Jadi ini adalah akuisisi yang baik bagi United dan juga sangat masuk akal. Jadi ini ya, selama ini kita tahu Omar Berada itu kan kita tahunya itu adalah sebagai CEO atau Chief Operation Officer dari Manchester City. Ternyata bukan hanya Manchester City, tetapi juga City Football Group. City Football Group itu apa bedanya dengan Manchester City? City Football Group itu satu grup yang menaungi beberapa klub. Contohnya Manchester City salah satunya. Kemudian kedua juga yang sekarang lagi cukup naik daun ya di Liga Spanyol ya, yaitu Girona. Kemudian juga ada klub-klub lain seperti Melbourne, New York dan segala macamnya. Jadi Omar Berada ini dia tuh menukangi banyak klub, bukan hanya Manchester City aja. Ini yang menarik dan patut diperhatikan. Kemudian selain Julian Lescott juga Rio Ferdinand dalam salah satu artikel dia juga mengatakan dia berbicara kepada beberapa orang yang saat ini bekerja atau menjadi bagian tubuh Manchester City, dan mereka berkata bahwa mereka tidak bisa percaya bahwa Manchester United berhasil mendapatkan Omar Berada. Ya, jadi ini adalah hal yang positif ya kalau dari perkataan Rio Ferdinand ini. Berikutnya itu juga ada David Ornstein, yaitu seorang jurnalis dari The Athletic, yang dimana kalau misalnya kita dengar kabar tentang sepak bola, itu biasanya itu hanya ada dua yang sangat bisa dipercaya. Yang pertama itu The Athletic, dan yang kedua adalah Fabrizio Romano yang kita semua udah pasti tahu. David Ornstein, jurnalis dari The Athletic ini, dia mengatakan bahwa dia masih syok dan masih belum bisa percaya sampai sekarang bahwa Manchester United menunjuk Omar Berada. Ya, sangat dimengerti bahwa dia itu masih syok. Ya, sangat dimengerti. Kenapa? Karena memang tidak ada kabar, ya kan? Sama sekali tidak ada kabar bahwa Omar Berada akan menjadi CEO baru dari Manchester United. Tidak ada kabar. Selama ini kita tahu yang nama-nama yang cukup populer untuk menjadi CEO baru itu kan biasanya kan ini si Jean-Claude Blanc, ya kan, Jean-Claude Blanc. Itu yang sangat santral ditunjuk menjadi CEO baru dari Manchester United. Ternyata menurut beberapa sumber, ternyata Jean-Claude Blanc hanya
dijadikan ya, hanya dalam tanda kutip ya, dijadikan salah seorang dari anggota dewan bersama Sir Jim Ratcliffe. Sementara CEO itu Omar Berada. Nah, ini mengingatkan aku pada beberapa waktu yang lalu ya, di mana Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United terkait transfer ya, itu bergerak secara underground, bergerak di bawah tanah atau di balik layar. Jadi ya mungkin seperti ini ya, mungkin inilah cara main dari Sir Jim Ratcliffe ataupun Ineos. Dan ini menurutku ini adalah hal yang positif, karena selama ini kan kalau misalnya ada kabar-kabar buruk tentang Manchester United selalu mencuat keluar, dan kita nggak tahu siapa itu yang membocorkannya. Tapi kali ini berarti lebih tersembunyi. Meskipun Sir Jim Ratcliffe belum mendapatkan pengesahan dari Premier League, tapi dia sudah bekerja bersama Sir Dave Brailsford, dan ini sudah luar biasa sekali. Oke, David Ornstein kemudian mengatakan bahwa pengakuan dalam pernyataan mengembalikan performa sepak bola kembali kepada hati. Jadi Omar Berada mengatakan bahwa dia akan berusaha mengembalikan filosofi Manchester United ini itu untuk mengembalikan performa sepak bola kembali kepada hati. Ya, kembali kepada hati. Ini mengingatkan aku pada beberapa waktu yang lalu juga, di mana waktu itu dalam pertandingan Manchester United melawan siapa itu ya, itu ada satu supporter yang membentangkan satu spanduk besar yang bertuliskan "Play like you mean it", ya. Bermainlah seperti kamu bermainlah semaksimal mungkin ya, bermainlah semaksimal mungkin. Ya, itu mungkin ada kaitannya juga ya dengan pernyataan ini, mengembalikan performa sepak bola kembali kepada hati. Karena tentu saja kita butuh hati kita untuk kita itu bisa bergerak secara lebih maksimal. Oke. Tapi David Ornstein berpendapat bahwa pernyataan itu, mengembalikan performa sepak bola kembali kepada hati, itu hampir merupakan penghinaan terhadap setup sebelumnya. Setup dari orang-orang ditunjuk Glazer sebelum ini. Jadi mungkin ini ya Richard Arnold, ya kan, John Murtough. Aku lanjut perkataan dari David Ornstein. Jadi mungkin apa yang kita lihat di sini adalah pengambil alihan Ineos. Sir Jim Ratcliffe memiliki ambisi untuk menjadi pemilik langsung Manchester United di kemudian hari. Dan mungkin mereka mengatakan bahwa Berarda adalah orang kami. Ini adalah milik kami. Kami akan mendatangkan lebih banyak orang. Kami akan mengguncang segalanya. Karena di masa-masa yang kemarin itu dinilai sama Omar Berada tidak berhasil. Jadi ini pendapat dari David Ornstein ya, bahwa mungkin bisa jadi Ineos ke depannya tuh ingin mengakuisisi Manchester United sepenuhnya, lepas dari tangan Glazer. Ini tentu saja kabar yang mengejutkan, tapi adalah hal yang bagus ya kalau misalnya Ineos ada berpikiran seperti itu. Ya emang kita masih belum tahu ya, apakah Ineos itu nanti kemudian menjadi Glazer yang kedua, atau mungkin tetap saja Ineos tetap mengembangkan Manchester United seperti sekarang, di mana mereka berusaha merombak Manchester United dan berusaha untuk memberikan sistem yang baru, yang lebih segar, yang lebih terfokus pada sepak bola dibandingkan Glazer. Kita nggak pernah tahu. Tapi ini kalau menurut David Ornstein, sekali lagi beliau berpendapat bahwa ada kemungkinan Sir Jim Ratcliffe kedepannya berusaha untuk mengakuisisi Manchester United, atau lebih tepatnya mengambil Man United dari tangan Glazers. Oke, dan kabar terakhir dari Fabrizio Romano. Jadi Fabrizio Romano mengatakan bahwa Omar Berada telah mengatakan seperti ini. Dewan yang baru tidak akan mengizinkan pemain yang non-perform atau tidak maksimal untuk berada di klub selama beberapa tahun. Omar Berada merasa bahwa para pemain yang tidak perform ini harus meninggalkan klub di antara 1 atau 2 tahun. Ini tentu saja ya kabar juga yang cukup menggembirakan, karena selama ini Manchester United itu selalu menyimpan beberapa deadwood gitu ya, beberapa deadwood. Misalnya kalau dalam beberapa tahun belakangan ya, misalnya siapa, Anthony Martial misalnya, atau mungkin dalam 3 tahun ini mungkin adalah Jadon Sancho yang tidak bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Nah, tapi kali ini Omar Berada mengatakan bahwa
jika ada pemain yang seperti itu, yang tidak maksimal seperti itu, akan segera diselesaikan kontraknya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Berarti mungkin dugaanku mungkin Omar Berada mungkin akan memberikan kontrak yang tidak terlalu panjang mungkin untuk para pemain ketika Man United ke depannya beli pemain, mungkin seperti itu. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita beli pemain misalnya, atau United beli pemain terus mungkin dikontrak 4 tahun, ternyata nggak perform, dan ternyata di tahun kedua kemudian termin kontrak. Nggak seperti itu, cara mainnya nggak seperti itu, karena ini bukan game ya, ini bukan game FIFA ataupun ini Pro Evolution Soccer, bukan seperti itu. Tapi ya tentu saja kan harus diperhatikan kontraknya berapa tahun, dan apakah emang pemain ini benar-benar underperform. Jadi kalau misalnya memang dikontrak 2 tahun dan ternyata pemain itu ternyata underperform, itu bisa dilepas. Ya bisa dilepas, tapi ya tentu saja United juga akan mengalami kerugian. Jadi ya yang pasti kita tunggu saja nanti ke depannya akan seperti apa kelanjutannya. Oke, sekian berita yang aku dapatkan terkait Omar Berada. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Jadi jangan lupa like, share, sama subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.